Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul arsy rafi'un darajat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min ahlil khairat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Bapak Ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah. Pada malam hari ini kita lanjutkan kajian tafsir Al-Munir, yaitu dari kita masih dalam pembahasan surah Ali Imran sampai pada ayat 18 sampai 20. Di dalam paragraf ini berjudul pernyataan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, keadilannya dan agama yang diterima di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asyhadatu bi wahdaniyatillah wa qiyamuhu bil 'adl wa na'uddin al-maqbul 'indallah. Mari kita baca 3 ayat ini bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina 'indallahil islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lilladhina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Shadaqallahul adzim. Di mana arti dari 3 ayat atau di dalam paragraf ini adalah Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia. Tidak ada zat yang patut untuk diibadahi, disembah secara benar kecuali Allah Ta'ala yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka.
Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya atau perhitungannya. Kemudian jika mereka mendebat kamu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah, aku menyerahkan diriku kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab dan kepada orang-orang yang ummi, apakah kalian mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Sama sekalian, inilah 3 ayat yang menjadi kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya ya, yang mana nanti akan kita kaji dari sisi mufradat lughawiyat dan dari sisi tafsir wal bayannya, penjelasan dan keterangannya. Di ayat ini, di ayat yang ke-18 itu ada kesamaan syahadah atau pernyataan, kesaksian. Allah bersaksi, para malaikat bersaksi, dan orang-orang yang berilmu, para ulama juga bersaksi. Jadi ini memberikan petunjuk kepada kita tentang posisi para ulama. Ulul ilm adalah al-ulama. Mereka ini sama kesaksian yang disampaikan Allah, malaikatnya, dan para ulama, yaitu bahwasanya mereka semua bersaksi dengan syahadat tauhid la ilaha illallah. Itulah kesaksian yang sama antara Allah, para malaikatnya, dan orang-orang yang beriman. Maksudnya para ulama ya. Mufradat lughawiyah arti kosakata secara bahasa. Kalimat syahidallah, asy-syahadah artinya adalah memberitahu tentang sesuatu berdasarkan pengetahuan tentang sesuatu tersebut dan dibarengi dengan penjelasan. Yang kalau dalam bahasa kita biasa diartikan kesaksian. Jadi memberitahu tentang sesuatu berdasarkan pengetahuan tentang sesuatu tersebut dan dibarengi dengan penjelasan. Telah menyaksikan kemudian disampaikan ulang. Asy-syahadah ada kalanya dengan berdasarkan penglihatan indrawi atau dengan berdasarkan penglihatan maknawi, yaitu hujjah dan dalil. Kalau kesaksian biasanya dalam sebuah pengadilan, maka disampaikan apa yang dilihat, yang didengar, yang diraba secara indrawi, itulah disampaikannya. Dan secara melebar maknanya bisa berdasarkan penglihatan maknawi dalam bentuk hujjah, dalil, bukti-bukti. Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan dan menjelaskan kepada makhluknya dengan dalil-dalil, ayat dan bukti-bukti, penjelasan yang mantap yang disertai dengan dalil-dalil, ayat-ayat dan bukti-bukti kesaksian syahadat tauhid la ilaha illallah. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah dengan hak, dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang dimaksud ulul ilmi adalah orang-orang yang memiliki bukti dan dalil yang mampu meyakinkan mereka adalah para nabi dan orang-orang beriman secara umum ya. Siapapun yang memiliki ilmu, mereka dalam kategori ulama yang dengan ilmunya menambah rasa khasyah, rasa takut mereka. Semakin mereka berilmu, maka semakin memiliki keyakinan ya. Jadi keimanan itu berbanding dengan pengetahuan. Semakin kita memiliki pengetahuan tentang sesuatu, maka kita semakin yakin tentang keberadaan sesuatu itu. Orang-orang yang beriman memiliki ilmu tentang rukun iman, terutama iman kepada Allah,
maka keyakinan mereka, keimanan mereka kepada Allah melebihi daripada orang-orang awam. Makna qaiman adalah zat yang maha mengatur seluruh ciptaannya sendirian, tidak ditopang atau tidak bergantung kepada yang lain. Qiyamuhu binafsihi, Allah mengerjakan segala sesuatunya secara mandiri, ya, tidak bergantung dengan makhluknya. Sedangkan makna bil qisti adalah bil adl, yaitu dengan adil. Apakah itu di dalam agama, dalam syariat, di jagat raya dan alam semesta ini. Allah adalah zat yang maha adil dalam mengatur seluruh makhluknya. Kemudian diulangi lagi, la ilaha illahu. Kata tauhid ini disebutkan secara berulang dengan tujuan untuk menguatkan, ya, ada unsur takkidnya. Jadi di awal ayat disebutkan, kemudian di baris sesudahnya disebutkan lagi, ya, untuk menguatkan. Sedangkan makna al-aziz adalah zat yang maha perkasa di dalam kerajaan dan kekuasaannya. Sedang makna al-hakim adalah yang maha bijaksana di dalam penciptaannya. Ayat sesudahnya adalah inna dina, sesungguhnya agama dan syariat. Yang dimaksud di sini adalah agama yang diridhoi, yaitu Islam yang mencakup seluruh syariat atau risalah yang dibawa oleh para rasul yang berdasarkan ajaran tauhid. Ada wahdatur risalah, kesatuan risalah yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Mereka adalah bersaudara dan diikat oleh satu ikatan akidah, walaupun dulu, ya, belum bernama persis seperti kita, tapi secara isyarat-isyarat sudah disebutkan, ya, bagaimana pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi Yakub, oleh Nabi Ibrahim kepada putra-putranya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Isyarat-isyarat sudah ada, ya. Namun, ya, jadi dari sisi esensi tauhidnya, akidahnya sama, sementara dari sisi furuknya, cabang-cabangnya ada beberapa perbedaannya. Jadi yang jelas semua agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul itu memiliki misi yang sama, yaitu misi syahadat tauhid. Sedangkan arti daripada ayat wa makhtalafal ladzina utul kitab, yang dimaksud di sini adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Jadi yang dimaksud ahlul kitab, utul kitab adalah ahlul kitab, orang-orang yang mendapatkan alkitab samawi. Yahudi mendapatkan kitab Taurat, Nasrani mendapatkan kitab Injil, ya. Mereka inilah agama samawi yang mendapatkan kitab dari langit dibawa oleh Nabi dan Rasulnya masing-masing. Mereka tidak berselisih di dalam agama, yaitu ada sebagian dari mereka yang mengesahkan dan ada pula yang kufur. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Di antara mereka ada yang beriman, ada yang fasik. Ada juga ketika Nabi Isa memberikan peringatan kepada Hawariyin, wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amana ta'ifa min bani Israil wa kafara ta'ifa. Ada sebagian dari Bani Israel beriman dan ada sebagian yang kufur. Kemudian illa min ba'di ma ja'ahumul ilm, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan akan tauhid. Sesudah datang malah berbeda, ada sebagian yang beriman, ada yang kufur. Ini mirip seperti di surat Al-Bayyinah, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Tidaklah berselisih, berbeda ataupun berkhilaf, ya, di antara mereka kecuali sesudah datang keterangan yang nyata, bukti yang nyata, yaitu turunnya Al-Quran. Mereka sebagian mau mengimani dan sebagian kufur. Sedangkan makna bagian adalah karena kedengkian dan kezaliman dari orang-orang kafir. Di ayat lain adalah hasadan min indi anfusihim. Mereka mengharap Nabi akhir zaman itu dari keturunan Bani Israel. Ternyata
nabi akhir zaman dari keturunan Nabi Ismail. Jadi mereka ada unsur hasadnya, dengkinya, tidak mau menerima risalah Islam karena nabinya bukan dari keturunan Israel. Israel adalah Nabi Yakub ya. Jadi bukan keturunan Yakub, tapi keturunan Nabi Ismail. Padahal kalau diruntut dari Yakub anaknya siapa, Pak? Bapaknya Yakub namanya siapa? Nabi siapa? Bapaknya Yakub adalah Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak memiliki bapak adalah Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim punya anak Ishak, punya anak Yakub, terus anak turunnya ada 12 ya. Nabi Yakub ini punya 12 keturunan, ada Nabi Yusuf, ada Bunyamin, ada Lawi. Lawi itu adalah bapak nenek moyangnya Nabi Musa. Kemudian ada Yahuda. Nah, Yahuda inilah yang memiliki anak turun berbangsa Yahudi itu ya. Itu adalah Yahuda itu. Jadi dari Yahuda itulah anak turunnya. Mereka merasa yang paling memiliki memiliki terah keturunan yang paling terhormat seperti itu. Nah, sementara Nabi Muhammad bukan dari keturunan situ tapi dari Ismail, padahal ujung-ujungnya sama, yaitu kepada Nabi Ibrahim ya, Abul Anbiya, sama-sama, tetapi yaitu tadi mereka mengada-ada. Penolakan kepada risalah itu adalah mengada-ada. Sedangkan makna syari'ul hisab adalah Allah SWT sangat cepat pembalasannya, hisabnya sangat cepat. Kemudian hajuka wahai Muhammad, jika orang-orang kafir itu melakukan bantahan terhadapmu di dalam masalah agama, aslamtu wajhiya lillah, aku tunduk dan menyerahkan seluruh jiwaku kepada Allah. Di sini wajah secara khusus disebutkan, bukan aslamtu nafsi ya, aku bukan menyerahkan, bukan tunduk diriku, tapi wajhi disebutkan sebagian tetapi memiliki makna keseluruhan. Wajah disebutkan secara khusus, disebutkan karena wajah adalah anggota tubuh yang mulia. Jadi anggota tubuh yang lainnya sudah tentu ikut termasuk yang dimaksudkan, bukan hanya menyerah wajahnya saja, tapi seluruh fisiknya juga mengikuti. Kemudian makna utul kitab, orang Yahudi dan Nasrani, wal ummiyin adalah kaum musyrikin Arab. Jadi mereka ini disebut kaum ummi, sebagian besar adalah tidak bisa baca tulis. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah Allah mengutus kepada bangsa yang ummi seorang rasul. Jadi orang-orang Arab, musyrikin Arab itulah disebut al-ummiyin. Sedangkan kata-kata aslamtum dimaksudkan adalah perintah, adalah masuklah kalian ke dalam Islam. Kalimat pertanyaan tetapi memiliki makna perintah. Sedangkan kata al-balaghu adalah berarti menyampaikan risalah. Wallahu basirun bil ibad, maksudnya adalah Allah maha melihat dan mengetahui amal perbuatan para hamba. Lalu selanjutnya dia akan memberikan balasan atas amal perbuatan mereka. Ayat ini termasuk ke dalam kategori perintah untuk berperang. Jadi pada saat Nabi SAW menyampaikan ya, ekspansi dakwahnya, ada 3 misi yang beliau sampaikan. Yang pertama, aslim taslam, kalau kamu masuk Islam selamat. Yang kedua, kalau tidak mau masuk Islam membayar upeti jizyah seperti pajak ya. Maka mereka terikat perjanjian dengan kaum muslimin, tidak boleh diganggu, tidak boleh diperangi. Baru kalau tidak mau, pilihan yang kedua, yang ketiga, yaitu diperangi. Itu pilihan yang terakhir ya, sesudah 2 tawaran itu. Dulu pernah di satu negeri kaum muslimin tidak memberikan tawaran tapi langsung memerangi, maka ada protes dari mereka. Akhirnya ditariklah pasukan Islam dari sana. Setelah ditarik justru mereka yang protes untuk supaya dikembalikan, karena setelah kaum muslimin menguasai mereka justru mereka mendapatkan kemakmuran. Ketika ditinggal malah terancam oleh musuh-musuh yang lain. Berikutnya jemaah sekalian adalah sababun nuzul dari ayat ini. Suatu ketika Rasulullah SAW berada di Madinah. Ada 2 uskup dari Syam, yaitu pembesar agama Yahudi dari Syam, datang menemui beliau.
ketika melihat keadaan kota Madinah, salah satunya berkata kepada sahabatnya, kota ini sangat mirip dengan kota seorang nabi yang akan muncul di akhir zaman. Maka setelah bertemu keduanya dengan Rasulullah SAW, mereka berdua mengenali beliau dengan sifat-sifat yang beliau miliki, karena mereka sudah membaca ya di kitab Tauratnya tentang Nabi akhir zaman seperti apa ini. Lalu mereka berdua berkata, kamu Muhammad? Beliau berkata, benar. Mereka berdua bertanya lagi, dan kamu juga Ahmad? Beliau berkata, benar. Maka mereka berdua berkata, kami ingin bertanya kepadamu tentang sebuah asyhadah, persaksian atau pernyataan. Jika kamu bisa menjelaskan kepada kami tentang asyhadah tersebut, maka kami akan beriman kepadamu dan membenarkanmu. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada mereka berdua, bertanyalah kepadaku. Lalu mereka berdua berkata, beritahukan kepada kami tentang asyhadah yang paling agung yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti tadi. Lalu mereka berdua pun masuk Islam dan membenarkan Rasulullah SAW-nya. Itulah ya, mereka adalah para ulama versi agama mereka ya. Jadi mereka punya ilmu, ketika disentuh dengan sisi keilmuan maka datanglah hidayah Allah mereka dapatkan, dan akhirnya mereka masuk Islam. Ya, mirip seperti kisah Salman Al-Farisi ya, datang dari Persia ya, dengan mengembara mencari kebenaran di Persia. Agamanya Majusi ya, menyembah api. Bapaknya itu adalah tokoh yang biasa menyalakan api di sana untuk disembah secara fitrah, tidak mau meyakini itu. Kemudian mengembara meninggalkan kampung halamannya, masuk ke agama Yahudi, kemudian berganti lagi ke agama Nasrani, sampai ada mengembara ke Madinah dan melihat secara langsung ada khatam atau stempel kenabian di fisik Rasulullah SAW, yaitu di pundak beliau. Ketika beliau selendangnya turun, beliau melihat sendiri. Maka saat itulah Salman Al-Farisi mendekat, apakah Anda yang bernama Muhammad begini, dan akhirnya iya. Maka beliau masuk Islam, tapi belum bisa langsung ikut berdakwah karena terikat perjanjian. Jadi sampai beliau dijadikan budak saat itu ya oleh majikan di sana, oleh oleh pemilik kebun kurma. Nah, untuk membebaskan Salman itulah Rasulullah bersama para sahabat patungan ya, membiayai pembebasan Salman Al-Farisi, dan akhirnya bisa bebas dan bisa berkiprah berdakwah bersama Rasulullah dan para sahabat di Madinah. Nah, mereka itulah orang-orang yang mencari kebenaran ya, dan dengan hidayah Allah mereka masuk Islam. Berikutnya tafsir wal bayan, tafsir dan penjelasannya. Allah Ta'ala menjelaskan kepada seluruh makhluk tentang keesaannya, bahwa tiada Tuhan kecuali hanya Dia, dengan bukti-bukti penciptaan dan pengaturan alam semesta. Para malaikat utusan juga mengabarkan tentang hal ini. Mereka menyatakan dan menjelaskan yang dikuatkan dengan ilmu yang pasti. Begitu juga orang-orang yang berilmu, mereka menyatakan dan menjelaskan akan hal ini dengan berdasarkan dalil dan hujjah atau argumen. Inilah yang merupakan keistimewaan agung bagi para ulama yang sudah kita singgung tadi ya. Posisi para ulama memiliki kehormatan di sini. Al-A'mash berkata, saya menyatakan apa yang dinyatakan oleh Allah ini, dan saya menitipkan asyhadah pernyataan ini kepada Allah, dan asyhadah ini merupakan badi'ah, sesuatu yang dititipkan untukku di sisi Allah Ta'ala, yang nanti akan bisa menjadi hujjatun lahu, yang menjadi alasan baginya pada hari kiamat, pada saat yaumul hisab. Keimanan, kesaksian syahadat ini adalah menjadi penolongnya. Allah memberikan syafaat dengan hujjah dan keyakinan keimanannya ini. Allah juga menyatakan bahwa Dia menegakkan keadilan di dalam segala hal, baik itu dalam hal akidah, ibadah, etika, yaitu akhlak, tindakan, alam semesta dan ciptaan. Di antara bukti sifat adil Allah
adalah bahwa dia benar-benar memerintahkan untuk berlaku adil di dalam menetapkan hukum. Seperti yang ditegaskan di dalam firman-Nya, di antaranya adalah di surat An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh dalam kurungnya kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan ya. Ini biasanya disampaikan oleh khotib di akhir khutbah, tapi kadang-kadang sebagian ada yang menambahkan innallaha ya'murukum ya. Padahal aslinya ayatnya nggak ada kumnya. Memang maknanya mengandung makna tersirat kalian, tapi nggak ada ya. Tidak boleh ditambahkan innallaha ya'murukum. Cukup innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun itu ya. Jadi tidak ada kumnya di sini. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Al-adl wal ihsan. Kemudian An-Nisa 58, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Tidak boleh zalim. Jadi Allah Ta'ala Maha adil dan melarang kepada kita semuanya untuk berlaku zalim, baik zalim pada diri sendiri ataupun kepada orang lain, terutama dalam persoalan hukum ya. Tidak boleh. Dalam hadits qudsi dikatakan inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram atas kalian, maka janganlah saling mendolimi. Jadi Allah mengharamkan kezaliman. Karena Allah Maha Adil, maka ya tidak boleh kita bersuudzon ya, sebagaimana yang dijadikan hujah oleh sebagian orang yang akidah yang ada catatannya itu ya. Jadi mereka berdalil begini, Allah itu kan Maha Adil ya. Ketika Allah Ta'ala menjadikan manusia, ada yang melakukan kebaikan, ada yang melakukan keburukan. Allah mentakdirkan orang melakukan kebaikan, dia taati. Allah menjadikan seseorang mentakdirkan melakukan keburukan, dia taati. Tapi mengapa Allah masih menyiksa orang yang melakukan keburukan padahal dia sudah taat kepada takdir Allah? Nah, itu syubhat namanya ya. Syubhat dalam bab takdir. Nah, ya kalau kita menjawab dibalik ya, justru itulah keadilan Allah. Orang yang melakukan kebaikan dibalas dengan pahala, dengan ridhonya dan dimasukkan ke surganya, itulah keadilan Allah. Orang yang melakukan keburukan itu dibalas dengan murkanya dan dimasukkan ke nerakanya, itu juga keadilan Allah. Karena pada dasarnya masing-masing orang sudah diberikan potensi ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Masing-masing sudah ada potensi fujur dan potensi takwa. Wa hadainahu najdain. Kami berikan petunjuk dua jalan kepada manusia. Ada lagi ayat di Al-Kahfi, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang berkehendak silakan beriman, silakan dia memilih kufur kalau mau. Tetapi ada ancamannya, in a'tadna lidzalimina nar. Sesungguhnya kami siapkan orang-orang yang zalim itu neraka. Kekufuran itu adalah kezaliman, kesyirikan juga kezaliman. Inna syirka ladzulmun adzim ya. Orang sudah diberikan potensi akal, potensi fitrah, dia sudah mendapatkan nikmat yang banyak, sementara dia masih kufur kepada Allah, itulah zalim yang paling berat. Kezaliman yang sebenarnya adalah kekufuran dan juga kesyirikan itu. Jadi sudah adil, Allah Maha Adil memberikan sanksi ya kepada orang-orang yang tidak taat kepadanya. Nggak boleh kita memprotes tidak pada tempatnya. Orang yang sudah bersaksi tauhid wajib berlaku adil ya, dalam artian adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Allah sebagai Rabb dan manusia sebagai marbub. Rabb adalah zat yang biasa kita artikan Tuhan ya, dan manusia adalah sebagai objeknya. Menetapkan kewajiban kepada pemikulnya
dan hak kepada mustahiknya. Manusia sebagai abid wajib beribadah, dan Allah sebagai ma'bud satu-satunya zat yang diibadahi. Jadi kalau ibadah itu adalah haqqullahi 'alal ibad, hak Allah yang wajib kepada manusia. Itulah hak, ya, hak yang wajib kita lakukan kepada Allah Ta'ala untuk beribadah kepadanya semata-mata. Sedangkan hak makhluk atas Allah adalah Allah tidak menyiksa siapa yang tidak berbuat syirik, tidak melakukan syirik, maka dia tidak mendapatkan siksaan Allah Ta'ala. Menyatakan sesuatu sesuai dengan faktanya secara jujur, kemudian menyadari segala tingkah lakunya dipantau oleh Allah Ta'ala. Dan juga konsekuensinya adalah menjadikan Al-Quran, syahadat tauhid Allah dan As-Sunnah, syahadatul Rasul sebagai tolak ukur benar dan salah. Jadi inilah konsekuensi kita telah bersaksi dengan dua kalimat syahadat ini, wajib memiliki perilaku yang adil, yang objektif kepada diri sendiri, menerima kebenaran, mengakui kita ini makhluk, Allah sebagai khalik, kita adalah abid, Allah sebagai ma'bud, kita adalah marbub, Allah sebagai Rabb kita, Allah sebagai ilah. Ilah berarti al-ma'bud, ya, yang zat yang kita ibadahi, al-mahbub zat yang kita cintai, al-muta' zat yang kita taati. Semua itu kita berikan kepada Allah Ta'ala. Jadi ini ada syahadat tentang masalah rububiyah, ya, tentang uluhiyah. Itu semuanya adalah mutlak kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Adil di dalam syariat dan ciptaan alam semesta. Sekiranya Dia menciptakan sistem alam semesta ini dengan sempurna, menyeimbangkan antara kekuatan spiritual dan material, menetapkan keseimbangan yang sangat rinci dan sempurna. Di dalam masalah hukum-hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Sang Khalik, antara individu dengan masyarakat, antara manusia dengan saudaranya, antara kelompok-kelompok tertentu di dalam sebuah masyarakat, antara yang kaya dengan yang miskin dan yang lainnya, itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Islam. Islam yang merupakan sistem hidup dari Allah Ta'ala mengatur seluruh makhluk dengan konsep keadilan, konsep keseimbangan. Maka tidak perlu kita mencari sistem lain selain Islam ini, ya, Islamlah yang paling tepat. Nah, kurang lebih seperti inilah konsep keseimbangan yang harus kita miliki, ya, dalam kehidupan, ya, konsep at-tawazun, konsep keseimbangan. Bahwa setiap kita ini memiliki fitrah. Fitrah itu adalah ciptaan Allah, kecenderungan yang diberikan Allah kepada kita, pengakuan kita kepada rububiyatullah. Fitratullahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Jadi ciptaan Allah yang diberikan kepada manusia, tidak ada perubahan. Pada saat kita berada di alam ruh, pada saat kita menjadi janin, kita sudah bertauhid rububiyah. Ketika Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabbmu yang menciptakanmu, yang menghidupkanmu, yang memberikan nafas, yang memberikan semua kepadamu? Maka semua kita menjawab, bala syahidna, betul ya Allah, kami bersaksi. Jadi ada kata-kata syahidna. Tadi di ayat tadi ada kata-kata syahada. Kita juga sama, kita bersaksi tentang rububiyatullah pada saat itu. Maka setiap kita itu punya al-hanif, ya, punya al-hanif itu adalah kecenderungan kepada tauhid, kecenderungan kepada yang baik. Setiap orang punya potensi untuk memiliki kecenderungan kepada yang baik. Pada saat dia lahir membawa fitrahnya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan Islam, dalam keadaan bersih fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi, dua orang tuanya lah yang merubah menjadi Yahudi, au yunassiranihi menjadi Nasrani, au yumajjisanihi atau menjadi Majusi. Bukan au yuslimanihi, bukan, karena dia sudah muslim sejak awal. Walaupun pada saat dilahirkan ibunya non muslimah, tapi anaknya ini fitrah. Ketika anaknya dalam keadaan misalnya sakit dan sebelum balik meninggal, dia dalam keadaan fitrah meninggalnya, tidak ikut bapak ibunya.
Dia dalam keadaan fitrah, dalam keadaan muslim, jadi dia punya hanif, punya kecenderungan untuk menerima kebenaran. Ada sentuhan yang bisa ditujukan kepada hati setiap orang, sehingga akan respon kepada hidayah ketika disampaikan kebenaran. Seperti contoh dua uskup tadi, itu ada perasaan hanif dalam dirinya ketika disentuh dengan kebenaran, maka menerima itu. Maka disinilah diperlukan yang namanya tawazun, keseimbangan. Kalau dalam konteks diri kita ada 3 keseimbangan. Dari sisi al-jasad, fisiknya, itu kita penuhi al-ghidha'ul jasadi, konsumsi menu yang kaitannya dengan fisik atau berupa makanan. Pagi sarapan, siang makan siang, malam makan malam, ya paling tidak ada 3 kali makan atau sebagian 2 kali makan ya. Kalau tidak sarapan lemes, kalau nggak makan siang juga sama. Ketika fisik kita harus terpenuhi konsumsi secara fisik dalam berupa makanan minuman, maka tidak boleh ditinggalkan konsumsi akal. Al-aqlu harus dipenuhi, al-ghidha'ul aqli, yaitu menu yang kaitannya dengan pemikiran akal kita, yaitu al-ilmu ya. Ilmu itulah yang dibutuhkan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kebutuhan manusia kepada ilmu itu lebih banyak daripada kebutuhan kepada makanannya. Kalau makanan tadi sudah kita gambarkan, mungkin 3 atau 2 kali cukup dalam sehari ya. Bahkan dalam sebuah peperangan, para sahabat itu hanya punya disangoni kurma saja. Untuk ekspedisi perang 1 bulan itu disangoni kurma masing-masing mungkin hanya beberapa biji saja ya. Jadi dimakan, diemut gitu aja ya, itu sudah memberikan energi ya, karena kurma ini tahan lama, bisa sampai 1 tahun. Nah, jadi kalau kebutuhan kita kepada fisik berupa makanan dalam 1 hari mungkin 2 atau 3 kali. Tapi kebutuhan akal terhadap ilmu, kata Imam Ahmad, adalah adada anfasihi, sebanyak bilangan nafasnya. Sebanyak bilangan nafas kan nggak terhitung ya dalam sehari. Maka itulah kebutuhan kepada ilmu jauh lebih besar daripada kebutuhan kepada makanan. Yang ketiga adalah ruh, keseimbangan sisi rohani, al-ghidha'ur ruhi, yaitu kebutuhan rohani. Kita penuhi dengan apa? Dengan zikrullah, dengan berzikir, menyebut dan mengingat Allah Ta'ala dengan nama-namanya yang indah, asma'nya yang mulia, dengan kalimat-kalimat thayyibah. Itulah kebutuhan yang harus kita penuhi secara fisik, kita penuhi secara fikriyah, akal kita penuhi, kemudian rohani secara untuk berzikir kita penuhi. Kadang-kadang kita sebagai orang tua ya, itu kurang perhatian kepada anak-anak kita. Dalam hal ini yang dipenuhi fisik saja, kebutuhan fisik saja. Tapi bagaimana keilmuan anak-anak kita, pemikirannya tidak kita kawal. Padahal saat ini banyak sekali syubhat fikriyah di mana-mana. Ya, hal-hal yang serangan-serangan pemikiran itu ada di mana-mana. Ya, jadi harus dikawal terus anak-anak kita sampai saat ini ya. Dunia saat ini beda dengan dunia kita dulu. Tantangan yang sekarang lebih besar daripada dulu. Apalagi ruhiyahnya. Ada sebagian anak kita yang kita saksikan itu seolah-olah ibadahnya itu sholat 5 waktu saja ya. Itu anak-anak model sekarang begitu, ibadahnya hanya sholat saja ya. Kalau masih berjamaah masih lumayan, kadang-kadang ada yang hanya sholat 5 waktu sendirian, itu pun waktunya sudah sangat-sangat telat. Tidak diperhatikan sholat rawatibnya, qobliyah ba'diyahnya, tidak diperhatikan bagaimana rutinitas tilawatul Qur'annya, tidak memperhatikan tentang masalah doa-doanya. Pokoknya ibadah mahdonya itu hanya sholat 5 waktu saja. Ini naudzubillah ya, mudah-mudahan gak seperti itu. Itulah kewajiban kita. Sebelum mengkondisikan anak-anak kita, pasti harus mengkondisikan kita sendiri ya. Nah, jadi dengan keseimbangan fisik, akal dan ruh itulah kemudian kita penuhi dengan makanan, dengan ilmu dan juga berzikir, maka kita harus selalu bersyukur ya kepada nikmat Allah Ta'ala yang telah diberikan banyak kepada kita, baik secara nikmat zahir ataupun nikmat batin. Nikmat zahir berupa kesehatan, berupa kesejahteraan, kecukupan secara
materi, itu adalah nikmat-nikmat zahir, fisik kita sehat, badan kita sehat, dan juga yang lebih penting adalah nikmat batin. Nikmat batin ini jauh lebih penting daripada nikmat zahir. Suatu saat Ibrahim bin Adham itu berjalan di sebuah pasar dan menyaksikan ada orang yang cacat, ya, mohon maaf, dia tidak punya kaki, tidak punya tangan, dan buta. Seorang pemuda, usianya masih muda tapi cacat, sehingga dia ya di atas kasur di pinggir jalan itu. Tapi subhanallah, ada banyak zikir yang dia sampaikan, terutama saat itu ketika ada orang-orang yang memberikan makanan itu, ya nggak bisa ditaruh di mana-mana, langsung dimasukkan ke mulutnya orang ini, langsung dimakannya. Maka dia sering mengatakan dengan kata-kata alhamdulillahilladzi ala nikmatihil kubra, ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmatnya yang besar. Jadi dia sampaikan alhamdulillah berkali-kali. Ini akhirnya Abu Ibrahim bin Adham heran, apa nikmat yang diterima? Maka dia bertanya, assalamualaikum. Maka dijawab oleh pemuda ini, waalaikumsalam ya Ibrahim. Nah, jawabannya begitu. Dia nggak bisa melihat tapi tahu kalau namanya itu adalah Ibrahim bin Adham. Ibrahim kaget, kita kan belum pernah ketemu, kamu juga nggak bisa lihatku. Tapi kenapa kamu bisa memanggil namaku? Maka kata dia begini, ma jahiltu syai'an mundu an araftullah. Saya tidak pernah jahil kepada sesuatu pun setelah saya mengenal Allah Ta'ala. Jadi setelah dia ma'rifatullah, dia mengenal siapapun dengan izin Allah. Kemudian Ibrahim bertanya, apa nikmat yang kamu dapatkan sehingga kamu ini dalam kondisi cacat tubuhnya seperti ini terus bertahmid kepada Allah? Maka kata dia, ada dua nikmat besar yang tidak dicabut Allah dariku, yaitu apa? Qalban syakiran wa lisanan dzakiran. Hati yang selalu bersyukur dan lisan yang selalu berzikir. Jadi qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur walaupun kondisinya begitu, dia bersyukur dengan tahmid, dengan hamdalah, dengan tasbih dan sebagainya. Kemudian lisanan dzakiran, lisan, lidah yang diberikan kemudahan untuk selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Itulah dua nikmat besar, ya. Kalau kita selama ini sudah diberikan potensi tadi, ya, nikmat secara fisik, makanan terpenuhi, hari-harinya terjamin, gizinya terjamin, kemudian kita juga diberikan ilmu, maka zikir ini, ya, nikmat yang berupa lisan dzakiran ini harus terus-menerus kita manfaatkan atau kita berikan kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menegaskan akan keesaannya dengan firman-Nya, la ilaha illa huwal azizul hakim. Tiada Tuhan selain Allah, Zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Aziz adalah yang sangat kuat dan tidak terkalahkan. Jadi yang maha perkasa tadi, yang memiliki kekuasaan secara mutlak dan sempurna, yang luhur kebesaran dan keagungannya. Dan Al-Hakim adalah yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang benar, yang tidak zalim tadi, meletakkan sesuatu pada tempatnya yang benar atau yang bijaksana, baik dalam hal firman-Nya, perbuatannya, syariatnya, dan takdirnya. Allah adalah Al-Hakim, maha bijaksana, tidak pernah melakukan kezaliman sama sekali, ya, tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali, ya. Kemudian Allah menjelaskan tentang agama yang diridhai untuk para hambanya dari sejak awal penciptaan sampai datangnya hari kiamat, yaitu Islam. Tidak ada yang lain. Dan ini merupakan pernyataan dari Allah bahwa tidak ada agama yang Dia terima di sisinya kecuali Islam. Islam yaitu mengikuti seluruh para rasul dan risalah yang mereka bawa di setiap waktu dan tempat, hingga ditutup dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, Islam adalah mengikuti dan beriman kepada semua agama dan syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Karena meskipun apa yang dibawa oleh para rasul berbeda dalam masalah-masalah yang bersifat cabang atau tidak inti, namun di dalam masalah yang bersifat inti atau prinsip, yaitu ajaran tauhid, ketundukan, kepasrahan, dan adil dalam segala hal, tidak ada perbedaan sedikit pun di antara mereka.
Maka barang siapa yang meninggal dunia setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan membawa agama selain yang dibawa oleh beliau, maka agamanya tidak diterima. Jadi kalau pada zaman dahulu ada misalnya pada saat ajarannya Nabi Yusuf ya, orang yang mencuri itu harus ditahan, dipenjara, ditahan untuk ya dijadikan pembantu ya, atau semacam budak. Ketika beliau menginginkan supaya adiknya Bunyamin tidak dibawa pulang, maka beliau menyuruh salah satu pasukannya atau tentaranya untuk menyelundupkan, menyembunyikan gelasnya raja, gelasnya beliau di ontanya atau di kendaraannya saudaranya itu. Ketika dicek, nah ternyata ketemu, maka dia tidak boleh pulang ke Palestina, harus menetap di Mesir. Nah itulah strateginya Nabi Yusuf ya. Jadi ajaran yang ada pada saat itu adalah siapa yang mencuri harus ditahan, atau kalau bahasa sekarang dipenjara. Nah, sementara kita ajaran Islam yang mencuri potong tangan, tidak dipenjara harusnya ya, tapi dipotong tangan. Kalau sudah sampai nisab, nah, sampai batas minimal, tidak ada alasan kelaparan, tidak ada alasan darurat ya, dia betul-betul mencuri di tempat yang memang sudah tersimpan oleh pemiliknya, bukti-bukti sudah jelas, maka kalau dalam proses hukum Islam dilakukan potong tangan. Dan itu nisabnya tidak besar ya. Nisab pencurian itu kecil, kurang lebih adalah 4 dinar. Ya, jadi kecil ya, kecil sekali. Ya. Jadi itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan masih ada waktu ya, masih panjang untuk kelanjutan daripada penjelasan di ayat-ayat ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, menambah keimanan kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalan yang benar dan istiqomah di jalan kebenaran. Mohon maaf atas segala khilafan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.